झूमे गोरी घूमे गोरी चली चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे झूमे गोरी घूमे गोरी। Selamat bertemu kembali para pencinta film dimanapun berada. Semoga semuanya sehat, bahagia, banyak rezeki, tetap berbagi kepada saudara, sahabat, yatim piatu, fakir miskin, dan siapapun yang membutuhkan pertolongan. Tetap berbuat baik setiap waktu, niscaya kita pun akan menuai kebaikan pula sepanjang waktu. Kali ini kita akan menuturkan cerita film Gangubai Kathiawadi yang dirilis tahun 2022. Film berdasar kisah nyata dari buku Mafia Queens of Mumbai karangan Hussain Zaidi dan Jane Bordes ini keren untuk dituturkan. Film dengan pemain Alia Bhatt dan Ajay Devgan dan sutradara Sanjay Leela Bhansali ini dapat nilai 7 dari IMDb, sebuah nilai bagus untuk ukuran internasional. Konten ini mengandung spoiler, yang tidak suka maafkanlah, dan yang suka yuk kita ikuti alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan seorang gadis 14 tahun bernama Madhu didandani di sebuah rumah bordil di Kamantipura tahun 1060-an. Kamantipura adalah sebuah wilayah lokalisasi yang luas di Mumbai, India. Gadis yang konon dijual suaminya itu menangis, kemudian datang seorang lelaki hidung belang yang membeli keperawanannya. Gadis itu histeris dan sejak itu selalu berteriak dan menangis. Seorang pelacur kemudian menyarankan Germo yang bernama Rasmi untuk memanggil Nyonya Gangu, karena dialah yang selalu bisa menaklukkan gadis yang baru datang. बैरिस्टर की बेटी थी मैं, बड़ा रुतबा था हमारा. Tentang Nyonya Gangu inilah film Gangubai Kathiawadi ini berkisah. Dia dulunya adalah seorang gadis terhormat, putri seorang pengacara. Nama lengkapnya adalah Ganga Jandi Vandas Kathiawadi. Hanya karena keluguannya, dia mau diajak pergi pacarnya ke tempat audisi film Bollywood yang terkenal saat itu. Ternyata pacarnya menjual dia 1.000 rupiah ke seorang Germo yang bernama Sila. क्या कहूँ बेटा, ख्याल रखना तेरी जिम्मेदारी है, लेकिन तेरे होते हुए जिंदा जल्दी खा, क्या टाइम आ गया. Ganga pun terkejut dan histeris saat pertama datang. Dia dikurung di sebuah kamar gelap, berhari-hari tidak mau makan karena ingin pulang. Tapi setiap gadis yang sudah masuk ke Kamantipura, ke rumah-rumah bordil, tidak ada yang bisa kembali ke rumahnya. Karena kalaupun mereka kabur, cap pelacur di tubuhnya akan menghabisi hidupnya. Dilecehkan masyarakat, diusir keluarga, dan bahkan dibunuh. Setelah seorang lelaki hidung belang mengambil keperawanannya, Ganga pun merubah namanya menjadi Gangu. Ganga tidak ada lagi karena sudah dijual. Gangu adalah bunga rumah bordil yang bercita-cita menguasai Kamantipura, katanya. लड़कियां, मासी के धंधे का टेम हुई. Selain bunga rumah bordil Sila, Gangu juga sangat berani. Dia mengajak teman-temannya istirahat kerja dengan nonton film di bioskop, meski Germo Bibi Sila menyuruh mereka kerja. Berkelahi dengan seorang lelaki di bioskop karena mengganggu. Gangu juga paling pintar di antara teman-temannya, suka membuatkan surat teman-temannya buat keluarganya. तुझे क्या चाहिए? नया ग्राहक आया है. Suatu subuh ada lelaki hidung belang yang khusus mencari Gangu. Awalnya Bibi Sila menolak, tapi ini klien berduit tebal, sanggup membayar 2 kali lipat. Ternyata lelaki hidung belang yang bernama Saukat Abbas Khan ini punya kelainan. Dia melacur sambil menyiksa Gangu. Gangu pun dibawa ke rumah sakit dan trauma. Bibi Sila tidak bisa berbuat apa-apa bila ada pelacurnya yang teraniaya seperti Gangu. Ya, karena dia tidak berani melapor ke polisi, karena hanya menyerahkan diri saja untuk ditangkap. Kalau ada lelaki seperti Saukat, dianggapnya resiko kerja seperti tentara yang harus berperang. Gangu yang wajah, perut, dan bagian tubuh lainnya terluka masih tidak bicara sama sekali. Tapi dia mendengar waktu teman-temannya menyebut Saukat Abbas Khan adalah orangnya Rahim Lala yang menguasai Bombay. Dia adalah seorang muslim yang berprinsip. Bahkan para polisi pun takut kepada Rahim Lala. अगर कोई आपके धर्म को तोड़े तो
तो ऐसे काफिरों का अंजाम सिर्फ खुदा। Pulang dari rumah sakit, Gangu nekat mencegat Rahim Lala saat adzan berkumandang dan Rahim berjalan mau ke masjid. Tuan Rahim ternyata tersentuh dengan Gangu yang penuh luka. Dia mau menemui Gangu setelah sholat. Gangu pun mengadukan kekejaman Saukat Abbas Han yang orangnya Rahim. Ternyata Tuan Rahim Lala begitu peduli. Dia telah mengatur semuanya. Saat Saukat datang lagi ke rumah bordil Sila mencari lagi Gangu, Rahim Lala datang dan menghajar anak buahnya itu tanpa ampun. Bibi Sila sakit dan kemudian mati. Gangu mengambil tindakan cepat dan tegas. Perhiasan Bibi Sila dibagi-bagikan ke semua temannya. Para pekerja anak buah Bibi Sila diberhentikan. Mulai hari ini kita mengurus diri sendiri, kata Gangu kepada teman-temannya. Polisi yang meminta jatah suap biasa 40% dari penghasilan mereka diusirnya dengan cara halus. Pura-pura Tuan Rahim Lala akan datang dan polisi itu pun pulang ketakutan. जा रहे हो क्या? नहीं, ये तेरे लिए तोहफा हमारी तरफ से तो बन जाए। Suatu sore saat istirahat, teman-temannya datang kepada Gangu menghadiahinya kain sari berwarna putih dan meminta Gangu untuk menjadi nyonya mereka. Tidak usah bekerja, cukup melindungi mereka. Ya, karena mereka menganggap Gangu lah yang mengerti dan mau mendengar dan melindungi mereka. Gangu pun jadi nyonya rumah bordil saat usianya 27 tahun. चलो भाई, गंगू को और भी बहुत सारे काम है। देख रहा था ताकि तुम मेरे ही पिंजड़े की लड़की को मुझसे ही उड़ा के लेके जाए। ये टूटेगी नहीं, मरेगी। और मरेगी तो तू फंस। Sampai di situ cerita Gangu kepada Madhu. Gadis 14 tahun pun kemudian dikasih pilihan 2 permen. Satu tinggal di rumah bordil yang sudah membelinya 1000 rupiah. Kedua mati karena permen itu beracun. Madhu ternyata memilih yang beracun. Artinya dia lebih memilih mati daripada jadi pelacur. Gangu pun membawa Madhu, membeli dari gerbongnya 10.000 rupiah dan memulangkannya Madhu ke keluarganya. Nyonya, kenapa menghabiskan uang begitu besar untuk membantu gadis-gadis itu? Kata seorang pembantunya yang bernama Rehman. Politik, Rehman, kamu tidak akan mengerti, kata Nyonya Gangu. बसैया आया आए शाम को। Suatu hari, seorang penjahit tua datang bersama keponakannya mau mengukur baju Nyonya Gangu. Keponakan penjahit bernama Afsan Badrajak itu ganteng dan muda. Rupanya dia jatuh cinta kepada Nyonya Gangu yang juga sepertinya bersambut. Tapi kisah cinta itu hanya selingan, karena kemudian beralih ke cita-cita Nyonya Gangu untuk menguasai Kamantipura. Dia adalah calon presiden Kamantipura bersaing dengan Nyonya Rajia yang merupakan petahana atau pemimpin yang mencalonkan lagi. Nyonya Gangu resah karena dia kalah uang. Pamor mungkin dia bisa mengimbangi dengan kisah-kisah kebaikannya, membantu gadis-gadis yang terjerat rumah bordil seperti Madhu. Nyonya Gangu datang ke Rahim Lala dan Rahim pun menawarkan pinjaman. Tapi Nyonya Gangu menolak. Dia ingin diberi kesempatan ikut bisnis dengan mengelola pemasaran alkohol Rahim Lala di Kamantipura. Awalnya Rahim Lala menolak karena tidak elok menjadikan saudaranya bisnis alkohol. Tapi Nyonya Gangu berprinsip, dia harus menang pemilihan presiden karena itu akan membantu 4.000 wanita Kamantipura, bukan untuk dirinya sendiri. Sama seperti Rahim Lala yang terpaksa mengelola bisnis alkohol untuk membantu banyak orang. Mereka pun jadi mitra. Nyonya Gangu dapat 20% dari keuntungan dan dikasih hadiah mobil. Bikin kartu dengan nama Gangu Bai Ratu Mafia, kata Rahim Lala. जैसे तैसे तो हमारा गुजारा चल रहा है। लेकर आई हूँ कि अगर आप चाहो भी ना तो ना नहीं कह पाओगी। Kisah cinta Nyonya Gangu dan Afsan berjalan menggemaskan. Afsan begitu menggebu, tapi Nyonya Gangu sangat berpengalaman menghadapi lelaki yang bagaimanapun gayanya. Meski Nyonya Gangu minum alkohol dan sangat jatuh cinta, tapi bisa mengontrol diri dengan baik. Lagi pula dia bermimpi menjadi presiden Kamantipura. Persaingannya dengan Nyonya Rajia semakin sengit. Nyonya Gangu yang memang peduli dengan semua masalah gadis-gadis Kamantipura mendapat sambutan hangat. Nyonya Rajia mulai
mulai terganggu dengan saingannya ini. Tapi setiap diundang untuk berunding, Nyonya Ganggu selalu menolak. Menekan dengan kekuasaan, polisi yang suruhannya menggerebek dan mengancam memenjarakan. Tapi Nyonya Ganggu bisa mengatasinya dengan main suap polisi dan segala yang menghalanginya. Juga dukungan dari Rahim Lala. Terakhir, ide menghabisi pamor Nyonya Rajia muncul saat Nyonya Ganggu melihat Rosni yang dikurung di rumah bordilnya. Rosni adalah gadis 15 tahun, anak seorang pelacur bernama Kulsum. Dia terpaksa dikurung karena ibunya takut dia terlihat oleh lelaki hidung belang yang setiap malam berdatangan. Kulsum tidak mau anaknya menjadi pelacur. Kata Nyonya Ganggu, kalau tidak mau menjadi pelacur, menikahlah. Tapi gadis Kamantipura mana yang menikah? Nyonya Ganggu pun membawa Rosni dan Kulsum untuk melamar Afsan dengan 350 gram emas dan uang 50.000 rupiah. Dia mengorbankan perasaannya. Penyelenggaraan pernikahan pertama di Kamantipura itu meningkatkan pamornya. Nyonya Ganggu pun terpilih menjadi presiden Kamantipura. Tapi bukan demi itu dia mengorbankan cinta dan hidupnya. Dia mendedikasikan semua pengorbanannya demi gadis-gadis Kamantipura yang harus bermartabat, kerja profesional dan tidak takut kepada siapapun. Nyonya Ganggu sempat menelepon ibunya selama 12 tahun tidak berkabar, tapi komunikasi tidak lancar. Ibunya masih marah. Ayahnya sudah meninggal. Meski itu membuatnya sedih, menyakitkan, Nyonya Ganggu merayakan hari Nar Fitri dengan menari semalaman bersama semua gadis rumah bordil. Malam itu seluruh gadis pelacur libur. Baru pertama kali dalam sejarah Kamantipura gadis-gadisnya berlibur dan berpesta semalaman. भाई इस पिटीशन से सबका फायदा होगा। मैं बिल्डर से बात करता हूँ ना, आपको। क्यों भाई, किस खुशी में? कहते हैं स्कूल के बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। Masalah kemudian datang saat Rahim Lala mengundang Nyonya Ganggu untuk bertemu. Di pertemuan itu, Rahim Lala mengenalkan dua orang dari pihak sebuah sekolah yang ingin menutup Kamantipura selamanya. Sekolah yang berada di lingkungan Kamantipura itu merasa terganggu dan takut murid-muridnya menerima pengaruh buruk. Rahim Lala membuat kedua utusan sekolah itu pulang dengan malu. Rahim Lala pun mengingatkan Nyonya Ganggu, perang baru dimulai. Nyonya Ganggu harus memenangkannya demi 4.000 wanita Kamantipura. Betul saja, demo anti prostitusi membawa ke pengadilan kemudian datang. Nyonya Ganggu menghadapinya dengan berani dan cerdas. Dia membawa 8 anak yang lahir di lingkungan Kamantipura ke sekolah, mendaftarkannya dan berdebat dengan kepala sekolah. Sekolah itu sudah berdiri 40 tahun di lingkungan itu, tapi rumah-rumah bordil sudah ratusan tahun. Saat itulah Nyonya Ganggu berkenalan dengan Hamid Faizi, seorang wartawan dari Urdu Times yang sangat terkesan dengan keberanian dan kata-kata Nyonya Ganggu. Nyonya Ganggu mengundang ke rumah bordil karena banyak gadis dan cerita-cerita di sana. कमाटीपुरा की तो हो, हमारी हर सर्विस की कीमत पूरी हीरोइन ही लग रही है। निम्मी मधुबाला अब इसका Nyonya Ganggu kemudian menjadi dekat dengan Hamid Faizi. Hamid lebih mengerti apa yang disuarakan Nyonya Ganggu. Dia merasakan perjuangan Nyonya Ganggu untuk 4.000 wanita Kamantipura yang menjaga para wanita itu tidak menjadi tunawisma dan tersiksa. Dia memperjuangkan anak-anak yang lahir di Kamantipura untuk sekolah, gadis-gadis yang belum terperosok dan tidak mau bekerja jadi pelacur, dan memperjuangkan para pelacur untuk punya hak, martabat, dan kehormatan seperti profesi lainnya. राजा इधर आ। फोटो वाले भाई बस करो। Hamid Faizi memuat wawancara dan foto-foto Nyonya Ganggu dan menjadikan Ratu Mafia itu terkenal. Hamid juga yang mendaftarkan Nyonya Ganggu ke acara hak-hak perempuan di Azerbaijan. Nyonya Ganggu berkesempatan pidato dan Hamid membuatkan teksnya. Tapi Nyonya Ganggu merobek teks itu karena tidak bisa biasa berpidato. Dia bicara menyuarakan hati yang sebenarnya dan itu menyentuh hati banyak orang.
ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश। और हमारे कानूनी हक भी। Seorang politisi lokal mendatangi Nyonya Ganggu meminta didukung di pemilu. Nyonya Ganggu setuju asal dia punya jalan untuk bertemu Perdana Menteri. Iya, karena kasus penutupan Kamantipura sudah di pusat pemerintahan. Kesempatan itu datang, Nyonya Ganggu diterima bertemu Perdana Menteri selama 15 menit. Pertemuan itu yang membuat Perdana Menteri pun peduli dan berjanji untuk tidak menutup Kamantipura. Itulah ending yang happy sekaligus menyesakan karena penuh dengan kontroversi untuk setiap orang. Hidup memang tidak hitam dan putih. Sama seperti Nyonya Ganggu yang bukan orang suci, bukan malaikat, tapi juga bukan iblis. Dia memperjuangkan hak pendidikan anak-anak pelacur, melindungi gadis-gadis dari pemaksaan melacur, dan memperjuangkan hak-hak yang sudah kandung terperosok melacur. Jujur saja, setiap kita itu tidak bersih tapi juga tidak kotor. Bagaimana menurut pendapat kalian? Ini film yang menurut saya IMDb sudah salah menilai. Ganggu Bayi Kathiawadi sangat layak bernilai 8 bahkan lebih. Tentu saja alur cerita ini tidak bisa merangkum semuanya. Bila ingin lebih lagi, terutama ingin menikmati rasa ceritanya, sentuhan filmisnya, ya harus menonton film lengkapnya. Terima kasih buat semuanya. Jadilah manusia terhebat minimal untuk keluarga dan lingkunganmu. Kembang Pinatik Sinebaran Sari. Wassalam, adios, sampai jumpa. जब सैया आए शाम